Gue ngerasa ketinggalan, tapi nggak tahu sama siapa. Jam 2 pagi, mata melek, pikiran kemana-mana. Kadang gue ngerasa hidup gue gini-gini aja. Teman-teman gue udah pada sibuk ngejar mimpi. Ada yang kuliah di luar kota, ada yang udah punya kerjaan tetap, bahkan ada yang udah nikah. Sementara gue masih di kamar, ngeliatin story orang sambil nanya, gue salah di mana ya? Gue capek ngebandingin diri sendiri, tapi otak gue nggak bisa berhenti. Teman malam gue cuma lampu kamar dan overthinking. Malam itu temennya sepi, sunyi, tapi bising di kepala. Gue pengen cerita, tapi bingung harus mulai dari mana. Gak enak curhat ke temen, takut dibilang drama, tapi makin gue pendem, makin sesak. Gue ngerasa kayak orang yang gak jalan-jalan, gak gagal, tapi juga gak berhasil. Gantung, ngelayang, gak jelas. Tapi ya itu, gue cuma bisa diem, ngeliatin langit-langit kamar, nunggu pagi. Kadang gue butuh dipeluk, bukan dikasih saran. Ada yang dateng, dengerin cerita gue, terus bilang, sabar ya, semua pasti ada waktunya. Gue ngerti maksudnya. Tapi kadang gue gak butuh saran. Gue cuma pengen didengerin, dipeluk, atau diajak duduk bareng sambil diem aja. Karena yang gue cari bukan solusi, tapi rasa tenang. Tapi sayangnya gak semua orang ngerti itu. Jadi ya balik lagi, temen gue cuma malam dan kepala yang terus muter kayak kaset rusak. Cinta bukan obat, tapi kehadiran itu menenangkan. Gue pernah ketemu seseorang, dia gak nyembuhin semua luka gue, tapi entah kenapa waktu gue bareng dia, overthinking gue kayak ngurang. Gue bisa ketawa, bisa cerita, bisa jujur tentang rasa takut yang gue sembunyiin dari semua orang. Tapi manusia gak selamanya tinggal dia pergi, dan gue kembali jadi versi diri yang suka mikir sendirian di malam hari. Tapi dari dia gue belajar, kadang cukup satu orang buat bikin kita bertahan. Gue masih belum tahu jawabannya, tapi gue mau tetap jalan. Sampai hari ini gue masih belum nemu jawaban dari semua pertanyaan di kepala gue. Kenapa hidup gue gini-gini aja? Kenapa gue belum nemu arah? Tapi satu hal yang gue tahu, gue masih ada di sini, masih bangun tiap pagi, masih coba bernafas, masih terus jalan meskipun pelan. Dan mungkin itu udah cukup untuk sekarang, karena gak semua orang punya kekuatan buat terus jalan, walau tanpa tahu tujuannya. Tapi gue mau tetap jalan. Lo juga jangan berhenti ya. Gue takut gagal, tapi gak ngelakuin apa-apa juga bikin gue hancur. Lucunya hidup ya, gue takut gagal, takut jatuh, takut kecewain orang, tapi gue juga hancur pelan-pelan karena gak ngelakuin apa-apa. Tiap hari cuma ngelamun, mikirin langkah yang gak pernah diambil. Gue ngerasa stuck bukan karena gak bisa, tapi karena takut nyoba. Tapi kalau gini terus, kapan gue bakal tahu rasanya berhasil ya? Kadang gue ngerasa gak berguna, tapi tetap pengen dianggap ada. Ada hari-hari dimana gue ngerasa gue cuma numpang hidup, gak ngasih apa-apa, gak bikin bangga siapa-siapa. Tapi anehnya gue tetap pengen dianggap ada, pengen ada yang bilang lo penting, lo berharga. Tapi nyatanya dunia gak selalu kayak gitu, dan itu yang bikin malam jadi berat. Gue lelah jadi kuat sendirian, tapi gak ada yang tahu. Di luar gue bisa ketawa, ngejokes, ngebanyol, tapi gak ada yang tahu di balik semua itu gue lagi jatuh banget. Gue ngerasa harus kuat, karena kalau gue lemah, siapa lagi? Tapi kadang jadi kuat sendirian tuh capek bro, capek banget. Apalagi kalau gak ada tempat buat istirahatin hati. Lo pernah gak sih nangis tanpa alasan? Gue sering tiba-tiba nangis. Gak tahu kenapa, kayak ada yang numpuk di dada, tapi gak bisa dijelasin. Orang lihat gue biasa aja, tapi dalamnya udah meledak. Rasanya kayak bawa beban yang gak kelihatan, dan itu berat. Tapi ya gue udah biasa pura-pura gak kenapa-napa. Hari ini emang berat, tapi gue masih di sini.
Dan itu udah hebat. Mungkin hidup gue belum berubah, masih banyak yang gak pasti. Masih sering nanya, gue ini mau kemana sih? Tapi sekarang gue mulai belajar buat nerima, bukan nyalahin. Buat jalanin, bukan lari. Karena bertahan itu juga bentuk keberanian. Dan kalau lo dengerin ini sekarang, berarti lo juga hebat. Lo gak sendirian. Kita sama-sama masih berjuang. Gue bukan gak bersyukur, tapi gue capek nahan semuanya sendiri. Kadang ada yang bilang, kamu harusnya bersyukur. Banyak yang hidupnya lebih susah. Iya, gue ngerti. Tapi boleh gak sih? Gue capek. Gue pengen cerita tanpa dibanding-bandingin. Gue pengen nangis tanpa dikasih ceramah. Karena jujur, bukan gue gak bersyukur. Gue cuma lagi lelah banget nahan semuanya sendiri. Dari dulu gue selalu jadi pendengar, tapi gak pernah didengerin. Gue sering dengerin orang curhat, bantuin nyelesain masalah mereka. Tapi giliran gue yang lagi kacau, gak tahu harus ngomong ke siapa. Rasanya kayak gue ini penting buat semua orang, kecuali pas gue yang butuh orang. Lucu ya, tapi ya udah. Gue udah kebiasaan diem. Gue gak nyari orang sempurna. Gue cuma pengen ditemenin aja. Gue gak butuh yang kaya, cakep, atau jago ngomong. Gue cuma pengen ada satu orang aja yang mau duduk sama gue, dengerin gue tanpa ngejudge, peluk gue pas gue lagi hancur. Tapi makin gede, makin sadar, nemuin orang kayak gitu tuh lebih susah daripada nyari duit. Gue insecure bukan karena gak percaya diri, tapi karena gak pernah ngerasa cukup. Orang bilang gue bisa ini itu, tapi di kepala gue selalu ada suara, lo kurang, lo gak cukup bagus, orang lain lebih hebat. Gue tahu harusnya bangga sama diri sendiri, tapi kadang gue ngerasa apapun yang gue lakuin selalu aja kurang. Dan itu bikin gue ngeragukan semuanya. Gue mungkin belum baik-baik aja, tapi gue gak mau menyerah. Gue gak akan bohong. Hidup masih berat, masih ada malam-malam nangis, masih ada pagi yang males gue jalanin. Tapi sekarang gue ngerti satu hal, gue gak harus sempurna. Gue gak harus ngerti semuanya sekarang. Yang penting gue gak nyerah, karena gue tahu versi terbaik gue masih ada di depan sana. Dan pelan-pelan gue akan nyampe ke situ. Gue rindu versi diri gue yang pernah bahagia. Kadang gue ngeliat foto lama, senyum gue lepas, mata gue terang. Sekarang jauh. Gue rindu sama diri gue yang dulu, yang gampang ketawa, yang punya semangat. Tapi entah kenapa versi itu hilang pelan-pelan. Gue gak tahu kapan bisa nemuin dia lagi, tapi gue harap dia masih ada di suatu tempat, nunggu gue pulang. Gue sering berpura-pura sibuk biar gak kerasa sepi. Kadang gue sengaja buka HP, scroll gak jelas, buka tutup aplikasi, padahal gak ada tujuan. Cuma biar gak ngerasa sendirian. Karena begitu semuanya sunyi, baru kerasa, wah, ternyata gue emang sepi ya. Lucu sih, teknologi makin canggih, tapi hati makin kosong. Gue sering ngelucu biar gak ditanya, kenapa lo murung? Pernah gak sih lo jadi badut buat nutupin air mata? Gue sering. Gue jadi orang yang paling banyak bercanda, paling rame, paling sok santai. Padahal dalam hati remuk. Tapi gue takut ditanya-tanya, takut dikasih kasihan. Jadi ya udah, gue lawakin aja semuanya. Gue capek jadi baik kalau nggak pernah dihargai. Gue belajar jadi orang baik, nggak egois, suka nolong. Tapi lama-lama gue sadar, nggak semua orang tahu caranya menghargai. Ada yang datang cuma pas butuh, ada yang ninggalin setelah selesai. Dan akhirnya gue mulai tanya, gue ini baik atau cuma dimanfaatin? Gue gak pernah diajari cara nyembuhin luka yang gak kelihatan. Waktu kecil gue diajarin cara ngobatin luka lecet, tapi luka batin gak ada yang ngajarin. Jadi sampai sekarang gue cuma nebak-nebak. Kadang disimpan, kadang dialihin, tapi tetap sakit. Dan gue cuma bisa berharap waktu bakal nyembuhin, walau gue sendiri gak yakin gimana caranya. Gue pengen dimengerti tanpa harus menjelaskan semua hal. Gue gak pengen ngulang-ngulang cerita, gak mau ngejelasin kenapa gue diem, kenapa gue tiba-tiba sensi, atau kenapa gue matiin HP. Gue cuma pengen ada yang ngerti
tanpa gue harus banyak ngomong. Tapi realitanya nggak banyak yang peka, dan itu bikin tambah lelah. Gue kadang ngerasa ketinggalan jauh dari teman-teman gue. Gue scroll Instagram, lihat teman udah kerja, udah tunangan, udah punya bisnis. Sementara gue masih nanya ke diri sendiri, gue mau jadi apa sih? Rasanya kayak balapan yang semua orang udah finish, dan gue masih ngerangkak di garis start. Gue takut ketergantungan sama orang, makanya gue jaga jarak. Gue pernah terlalu nyaman sama seseorang, terlalu bergantung, terlalu berharap, dan waktu dia pergi, gue hancur. Sejak itu gue mulai jaga jarak, pura-pura cuek, pura-pura gak butuh. Padahal di dalam hati gue kangen banget punya tempat pulang. Gue belajar nerima kalau gak semua orang harus stay di hidup gue. Dulu gue maksa orang-orang buat tetap ada, tapi makin kesini gue mulai belajar, gak semua yang pergi itu buruk. Kadang mereka pergi karena memang tugasnya udah selesai di hidup kita, dan kita juga punya tugas baru, lanjut jalan meski gak bareng mereka lagi. Gue masih dalam proses, pelan tapi gak berhenti. Gue masih berantakan, masih sering nangis, masih mikir hal-hal yang belum tentu kejadian. Tapi sekarang gue gak mau nyerah, karena hidup bukan tentang siapa yang cepat, tapi siapa yang gak berhenti. Dan hari ini lo sama kayak gue masih dalam proses. Itu udah cukup hebat.